Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Riri Rengganis M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang teknik penyuntingan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu Diva Larissa dengan NIM 025, Edo Ciptiananggoro dengan NIM 164, Nabila Aziza Putri dengan NIM 308, Wilda Fuwaitina Zahra dengan NIM 520, Waratus Salamah dengan NIM 594, Fatin Khairunisa dengan NIM 170, dan Dwi Arif Wibowo dengan NIM 671. Baik, selanjutnya untuk materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2007-1106, definisi penyuntingan adalah proses cara perbuatan menyunting atau sunting menyunting. Sedangkan secara umum, definisi menyunting adalah: pertama, menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Yang kedua adalah memecahkan dan mengarahkan penerbitan surat kabar, majalah. Yang ketiga adalah menyusun atau merakit film pita rekaman dengan cara memotong-motong dan memasang kembali. Menyunting adalah suatu kegiatan mengedit, mengubah, atau merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa sebuah naskah tanpa mengubah makna. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Depdikbud bahwa menyunting, membaca, atau memperbaiki naskah secara keseluruhan dari segi tata bahasa maupun segi materi, penyajian, kelayakan, dan kebenaran isi naskah akan diterbitkan. Orang yang menyunting disebut penyunting. Biasanya penyunting adalah orang yang berpengalaman di bidangnya dan mengetahui atau memahami makna yang akan disunting, yaitu isi, organisasi, susunan letak, penulisan, enumerasi, dan lain-lain, dan bahasa yang digunakan jika dirasa kurang tepat. Kemudian, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menyunting. Yang pertama ada ejaan, yaitu editor atau penyunting akan melihat teks tersebut menggunakan aturan ejaan yang disempurnakan atau tidak. Jika tidak, maka harus disesuaikan. Contohnya, mentiup merupakan kata yang imbuhan yang salah. Dalam aturan imbuhan jika bertemu dengan huruf T, maka T menjadi hilang, sehingga kata mentiup disunting menjadi meniup. Kemudian yang kedua ada tanda baca. Menggunakan tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, tanda petik harus memiliki ketepatan, sehingga perlu diperhatikan juga jika sedang menyunting teks. Contohnya yaitu penulisan Mei Rukmana SPD, memiliki kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Penulisan yang sesuai dengan kaidah EYD yaitu setelah nama menggunakan tanda koma, dan penulisan gelar dipisahkan dengan tanda titik seperti berikut: Mei Rukmana, S besar titik, P besar D titik. Kemudian ada diksi. Pemilihan kata atau diksi juga harus diperhatikan. Mengingat jenis tulisan yang sifatnya formal atau tidak, penyunting akan menggunakan diksi yang maknanya lebih halus atau menggunakan makna denotasi atau konotasi untuk menyampaikan maksud yang ingin diutarakan. Kemudian yang keempat ada kalimat, yaitu keefektifan kalimat seperti susunan SPK atau lainnya. Yang kelima ada sistematika penulisan, yaitu penulisan paragraf atau teks mulai dari enumerisasi atau lainnya. Dan yang terakhir ada kebenaran konsep, yaitu dalam teks biasanya ditemukan konsep-konsep ilmiah. Penyunting akan melihat hal tersebut yang dicantumkan benar atau tidak.
Berikut merupakan tujuan dari teknik penyuntingan, yaitu yang pertama, menjadikan naskah atau karangan ilmiah sebagai karya yang sempurna yang dapat dibaca dan dihayati dengan mudah oleh pembaca apabila diterbitkan kelak. Lalu yang kedua, untuk memastikan isi karya disampaikan dengan jelas, tepat, dan tidak menyalahi etika. Yang ketiga, untuk memastikan penyampaian ide dari penulis kepada pembaca disampaikan dalam bahasa yang jelas, indah, dan menarik. Lalu yang terakhir, untuk memastikan karya yang akan diterbitkan dapat menggambarkan nilai dan identitas karya itu sendiri sehingga dapat menarik minat pembaca. Berikut penyuntingan pada dasarnya mencakup hal-hal berikut. 1. Memperbaiki kesalahan-kesalahan faktual. 2. Menghindari kontraksi dan mengedit berita tersebut untuk memperbaikinya. 3. Memperbaiki kesalahan dalam penggunaan tanda-tanda baca, tata bahasa, ejaan, angka, nama, dan alamat. 4. Menyesuaikan naskah dengan gaya surat kabar bersangkutan. 5. Menyikat tulisan sesuai dengan ruang yang tersedia. 6. Menjaga jangan sampai terjadi penghinaan, arti ganda, dan tulisan yang memuakan atau Betanste. 7. Melengkapi tulisan dengan bahan-bahan tipografi seperti anak judul atau subjudul dan di mana diperlukannya. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam teknik penyuntingan. Yang pertama, penyuntingan isi atau materi atau gagasan. Pada bab ini, pada diri seseorang perlu memiliki kecermatan atau keahlian tersendiri untuk memahami tentang isi. Perhatikan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya, dan juga perhatikan antara alinea satu dengan alinea lainnya. Karya tulis ilmiah yang akan diterbitkan membutuhkan ketebalan buku yang memadai agar buku secara estetika dapat sedap dipandang. Ketebalan buku dapat berkaitan dengan jumlah halaman yang menggambarkan isi atau materi ataupun gagasan. Setelah kegiatan penyuntingan isi ini dianggap selesai, barulah kita dapat melakukan penyuntingan sistematika penulisan. Lalu yang kedua ada penyuntingan paragraf. Penulisan antar paragraf di dalam sebuah karya tulis ilmiah atau KTI sangatlah diperlukan adanya keseimbangan. Paragraf yang terlalu tebal dapat mempengaruhi daya baca dari seseorang dalam memahami sebuah teks. Sebaliknya dari kalimat sebelumnya, jika paragraf terlalu tipis, dikhawatirkan tidak dapat mewakili sebuah gagasan yang disampaikan dari seseorang penulis. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam teknik penyuntingan. Yang pertama, ada penyuntingan isi atau materi atau gagasan. Pada bab ini, pada diri seseorang perlu memiliki kecermatan atau keahlian tersendiri untuk memahami tentang isi. Perhatikan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya, dan juga perhatikan antara alinea satu dengan alinea yang lainnya. Karya tulis ilmiah yang akan diterbitkan membutuhkan ketebalan buku yang memadai agar buku secara estetika sedap dipandang. Ketebalan buku dapat berkaitan dengan jumlah halaman yang menggambarkan isi atau materi ataupun gagasan. Setelah kegiatan penyuntingan isi ini dianggap selesai, barulah kita dapat melakukan penyuntingan sistematika penulisan. Lalu yang kedua ada penyuntingan paragraf. Penulisan antara paragraf di dalam sebuah karya tulis ilmiah sangatlah diperlukan adanya keseimbangannya. Paragraf yang terlalu tebal dapat mempengaruhi daya baca dari seseorang dalam memahami sebuah teks. Sebaliknya dari kalimat sebelumnya, jika paragraf terlalu tipis, dikhawatirkan tidak dapat mewakili sebuah gagasan yang disampaikan dari seorang penulis. Maka dapat disimpulkan, bisa jadi gagasannya dari seorang penulis itu tidak selesai diungkapkan dengan kata-kata atau kalimat yang terbatas. Lalu yang ketiga ada penyuntingan gagasan atau outline. Ragangan atau outline harus disusun dengan cara sistematis yang berdasarkan topik dan subtopiknya.
Rangan dalam penulisan karya tulis ilmiah yang telah ditetapkan sejak awal bukanlah harga mati. Dalam artian, dari kalimat tersebut adalah ragangan yang tidak sesuai masih dapat dibongkar, lalu dipasang dengan ragangan yang benar dan sesuai. Penyuntingan ragangan yang terbaik adalah pada saat finalisasi penulis dalam menentukan halaman pada daftar isi. Yang terakhir ada penyuntingan kebahasaan. Bahasa karya tulis ilmiah haruslah dapat memenuhi standarisasi bahasa yang berlaku di para pembaca. Bahasa Indonesia yang menjadi dasar rujukan harus menggunakan ejaan yang mana telah disempurnakan atau yang disebut EYD. Dalam buku lain dapat dikatakan bahwa perbaikan dari materi tulisan menyangkut beberapa aspek. Antara lain ada revisi judul, lalu revisi intro, revisi komposisi, revisi kurasi dan relasi data, revisi ejaan dan istilah teknik, revisi gramatika, revisi bobot dan substansi materi tulisan, asumsi dampak yang diharapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Manfaat teknik penyuntingan. Penyuntingan merupakan pekerjaan yang melibatkan 3 komponen, yakni yang pertama penerbit, kedua penulis, ketiga pembaca. Penyuntingan diperlukan untuk mempersatukan 3 komponen tersebut. Artinya, penyuntingan diperlukan oleh pihak komponen tersebut. Komponen-komponen tersebut ialah 1. Penerbit atau penyelenggara program siaran, kedua penulis, ketiga pembaca atau pendengar dan penonton. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah teknik penyuntingan. 1. Membaca ulang konsep teks atau karangan atau naskah yang telah selesai dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. 2. Mengidentifikasikan dan memperlihatkan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penggunaan bahasa, meliputi A. Kesalahan menggunakan kata baku dan tidak baku, B. Kesalahan ejaan, C. Kesalahan tanda baca, D. Kesalahan diksi atau pilihan kata, E. Kesalahan struktur, F. Kesalahan konjungsi atau kata penghubung. 3. Memperhatikan tata letak atau layout tulisan meliputi penempatan posisi judul utama, judul tambahan, subjudul, urutan penomoran, penempatan gambar dan grafik. 4. Memperhatikan indentasi, spasi, dan tingkat kerapan antar kata, kalimat, dan paragraf. 5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan teks yang telah diidentifikasi sebagaimana dengan cara penghapusan, penggantian, atau penambahan unsur-unsur bahasa dalam tulisan. 6. Sebagai tahap finalisasi, seorang penyunting sebaiknya membaca ulang teks yang disunting agar tidak terdapat kesalahan kembali dalam penulisan yang telah dilakukan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan, yaitu penulis meyakini bahwa proses penyuntingan adalah bagian terpenting dalam berkarya. Oleh karena itu, tahapan ini tidak boleh diabaikan. Namun, berdasarkan pengalaman penulis, kegiatan penyuntingan teks atau karangan naskah sebaiknya dilakukan pada saat konsentrasi serta kebugaran fisik masih on fire, setelah menyelesaikan sebuah karya dalam kurun waktu 2 hingga 3 jam. Biasanya, terjadi penurunan kualitas konsentrasi. Oleh karena itu, tenaga dan pikiran yang terkuras setelah menulis sebaiknya dipulihkan terlebih dahulu sebelum melakukan penyuntingan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.